Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriani Eskom MPD. Saya adalah mahasiswi doktoral program studi pendidikan dasar Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, terima kasih saya mengucapkan seluas-luasnya dan setinggi-tingginya untuk panitia Ikonitis 2025 Universitas Sunan Ampel Surabaya atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saya memaparkan artikel saya pada seminar internasional pada kali ini. Seminar saya sesuai dengan artikel yang sudah saya kirimkan melalui panitia dengan judul Urgensi Menanamkan Nilai Toleransi Sosial pada Anak Sekolah Dasar di Indonesia. Judul ini saya ambil merupakan bagian dari disertasi saya, variabel di mana saya mengambil toleransi sosial karena toleransi sosial ada aspek penting dalam pendidikan, dalam pembentukan karakter anak saat ini. Kenapa harus ditanamkan sejak dini? Karena Indonesia menjadi negara yang pluralistik yang akan mempengaruhi proses tumbuh dan kembangnya anak-anak. Presentasi ini juga menyoroti urgensi pendekatan disiplin yang efektif. Mengapa toleransi sosial di Indonesia dibutuhkan? Ada 3 hal yang menjadi hal yang penting saat ini, yang menjadi alasan mengapa toleransi sosial penting ada di Indonesia. Yang pertama adalah tentang keberagaman Indonesia. Negara Indonesia kaya akan suku, agama, ras, antar budaya, dan juga golongan, di mana diperlukan adanya toleransi sosial karena kita bisa menanamkan sikap toleransi sosial kepada anak-anak didik kita tentang betapa kayanya negara kita ini, dan kita harus bisa menghormati satu sama lain dengan melihat perbedaan suku, kemudian agama, ras, dan banyak budaya yang ada di Indonesia. Kemudian faktor yang kedua juga menjadi kenapa toleransi sosial itu penting ditanamkan sejak dini di usia sekolah dasar adalah sebagai kunci persatuan sesuai dengan Pancasila. Sila ketiga yang ada di Pancasila yaitu mengatakan bahwa persatuan Indonesia, di mana menjadi kunci persatuan salah satunya adalah dengan toleransi sosial untuk menjaga keharmonisan kita sebagai warga negara dalam menjunjung tinggi persatuan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengapa toleransi penting ada di Indonesia adalah tentang resiko konflik. Saat ini di beberapa bagian di negara Indonesia sedang ada krisis tentang konflik antar suku, agama, ras, dan juga antar budaya, di mana kurangnya adanya pembimbingan, pelatihan, dan juga edukasi tentang pentingnya toleransi di antara warga negara Indonesia. Oleh karena itu, mengapa toleransi sosial itu perlu diperkenalkan dalam proses pembelajaran anak yang ada di sekolah dasar. Peran pendidikan karakter dalam menumbuhkan toleransi juga menjadi fondasi untuk generasi muda, di mana pendidikan karakter juga menjadi dasar pembentukan sikap toleransi, di mana kita bisa mengajarkan kepada generasi muda tentang pentingnya untuk bertoleransi, karena kita sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain yang ada di sekitar kita, karena kita tidak bisa melakukan apapun seorang diri. Kita butuh bantuan teman kita butuh bantuan tetangga kita butuh bantuan juga saudara-saudara kita yang bisa membantu kita apabila kita ada kesulitan. Kemudian menjadi nilai inti pendidikan karakter, salah satunya menumbuhkan toleransi, di mana menanamkan empati, menghargai perbedaan, dan juga selalu bersikap positif. Kita harus selalu menerapkan pemikiran yang positif terhadap anak-anak kita, peserta didik kita tentang bagaimana pentingnya menanamkan rasa empati, kasih sayang, kemudian bisa menghargai satu sama lain dengan tidak melihat banyaknya perbedaan yang ada. Kemudian tanamkan juga nilai sikap positif terhadap apapun yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang terakhir adalah tentang peran pendidikan karakter, itu adalah peran sekolah dan guru. Seorang anak
dapat menjadi siapa, dia akan nantinya seperti apa, itu semua tergantung dari pendidikan keluarga. Pendidikan non-formal yang ada di keluarga yang menjadi madrasah utama bagi anak dalam melatih, membimbing, membiasakan segala sesuatu yang baik untuk menumbuhkan karakter pada diri mereka. Peran sekolah dan guru juga menjadi tempat yang strategis sebagai agen perubahan utama, di mana sekolah dapat mengajarkan, dapat membimbing, dapat membina anak-anak atau peserta didik menjadi anak-anak yang tumbuh dengan karakter-karakter yang baik dan manusiawi. Kemudian tantangan dalam menanamkan nilai toleransi di sekolah dasar, yang pertama berhubungan dengan kurikulum yang saat ini terbatas, di mana nilai toleransi belum terintegrasi optimal di pembelajaran, di mana kita bisa melihat antara pembelajaran yang ada di kelas atau di sekolah itu agak sulit sekali untuk bisa diterapkan pada lingkungan keseharian mereka. Oleh karena itu dibutuhkan adanya saling memahami antara guru, orang tua, dan juga siswa untuk sama-sama berintegrasi, berkoordinasi untuk bisa menerapkan atau menanamkan nilai toleransi yang secara optimal agar bisa diterapkan bukan hanya di pembelajaran tapi di keseharian. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pemahaman guru, di mana guru belum sepenuhnya paham pentingnya toleransi. Banyak hal yang bisa mempengaruhi tergantung dari individunya juga. Jadi di mana seorang guru harus memiliki kompetensi untuk bisa memberikan pengaruh contoh yang baik agar bisa digugu dan ditiru oleh peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah tentang pengaruh lingkungan, keluarga dan masyarakat juga menjadi salah satu tantangan ya. Bagaimana seorang anak belajar, bagaimana mereka bisa membiasakan segala sesuatu yang baik, pembiasaan yang baik, dan juga karakter yang baik juga ya dimulai dari keluarga. Kemudian turun ke masyarakat di mana mereka juga nantinya menjadi orang-orang yang akan terjun di masyarakat yang akan bergaul dan juga berkoordinasi dan berkolaborasi juga dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kemudian pendekatan multidisiplin menjadi solusi efektif. Saat ini pembelajaran di sekolah dasar khususnya semua terintegrasi antar beberapa mata pelajaran. Contohnya misalnya dalam mata pelajaran tentang pendidikan Pancasila, itu saling berhubungan misalnya dengan penerapan dalam pendekatan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun juga dengan pembelajaran seni dan budaya, di mana penggabungan berbagai bidang studi menjadi langkah awal ataupun usaha untuk menerapkan nilai toleransi dalam masyarakat ya, khususnya di sekolah dasar. Kemudian juga pendekatan multidisiplin lainnya adalah bagaimana metode interaktif, di mana menggunakan diskusi, bermain peran, studi kasus, proyek, dan juga kolaboratif menjadi solusi pendekatan pembelajaran yang paling efektif yang bisa diterapkan di sekolah, khususnya pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian juga ada aktif dalam berpartisipasi. Kita usahakan peserta didik kita, anak-anak didik kita mampu untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dari situ mereka bisa belajar dengan teman-teman yang ada di sekitarnya tentang makna arti toleransi dan juga bagaimana bekerja sama yang baik dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian implementasi pendekatan multidisiplin dalam pembelajaran, di mana ada beberapa mata pelajaran juga yang terintegrasi satu sama lain. Ada mata pelajaran agama, di mana menerapkan atau mempelajari tentang nilai universal dan juga saling menghargai tentang agama lain, perbedaan agama lain. Kebiasaan beribadah, kemudian hari besar agama itu juga menjadi ranahnya seorang guru untuk bisa memberikan edukasi bagaimana pentingnya menerapkan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Kemudian pendidikan kewarganegaraan dan juga pendidikan Pancasila ya. Bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran kepada mereka tentang memahami hak dan kewajiban dalam masyarakat yang beragam. Kemudian dalam mata pelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia, yaitu menggunakan bahasa yang santun, tidak diskriminatif dalam berkomunikasi, dan mampu untuk bisa membiasakan menghormati,
menggunakan bahasa-bahasa yang santun dan juga formal. Kemudian yang mata pelajaran lainnya itu adalah tentang seni budaya, bagaimana kita bisa memperkenalkan bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia tentang budaya lokal, kemudian makanan gitu ya, dan kerajinan, apapun yang berhubungan dengan seni budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Peran guru dalam dalam pendekatan multidisiplin, di mana fungsinya seorang guru bisa menjadi fasilitator dan juga teladan, menjadi contoh sikap toleran setiap waktu. Guru menjadi areal fokus siswa, menjadi seseorang yang bisa digugu dan ditiru dalam menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa juga diterapkan nantinya oleh peserta didik kita. Kemudian pelatihan guru, workshop, seminar, webinar, ataupun kegiatan-kegiatan yang efektif untuk bisa meningkatkan pemahaman dan juga strategi dalam pengajaran. Seorang guru saat ini harus bisa menjadi guru yang inovatif, kreatif, dan juga guru yang mampu untuk bisa mengakomodir bagaimana pembentukan karakter anak itu bisa terwujud dengan baik. Kemudian dapat mampu menciptakan suasana kelas yang inklusif. Bagaimana guru bisa menciptakan ruang belajar yang ramah, kemudian aktif, kemudian saling menghargai keberagaman siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung toleransi. Yang pertama yang paling utama itu adalah keluarga, di mana keluarga menjadi tempat pertama dalam menanamkan contoh sikap toleran bagi anak. Kemudian yang kedua adalah masyarakat, di mana peran masyarakat dapat menciptakan lingkungan aman dan juga kondusif untuk toleransi. Dan yang ketiga adalah tokoh dan media, di mana peran tokoh dan media itu mampu untuk bisa mempengaruhi influence pengaruh-pengaruh yang baik kepada kita ya, contohnya, dan juga kepada peserta didik kita untuk bisa memberikan contoh dan penerapan yang baik dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian evaluasi efektivitas pendekatan multidisiplin, di mana dengan menggunakan metode evaluasi, kemudian partisipasi aktif dan juga identifikasi faktor. Dan kesimpulan dan juga rekomendasinya adalah bagaimana penerapan dan pembentukan sikap toleransi sosial itu harus bisa menjadi kebutuhan yang mendesak, di mana toleransi sosial itu vital di Indonesia yang kaya akan keberagaman baik suku, agama, budaya, ras, dan juga antar golongan. Kemudian pendekatan multidisiplin di mana menjadi solusi efektif untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini, ya khususnya untuk di sekolah dasar. Kemudian dukungan semua pihak, dibutuhkan keterlibatan antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah itu juga sangat penting. Dan terakhir, bagaimana rekomendasi mampu bisa mengembangkan kurikulum yang terintegrasi, dapat memberikan pelatihan guru dan juga mengkampanyekan tentang toleransi sosial di masyarakat yang baik. Mungkin sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat tentang penerapan sikap toleransi sosial pada peserta didik kita. Terima kasih, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.